Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sektor keuangan Islam. Perkenalkan, nama saya Novelga, NIM 2005-3013, mata kuliah Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Zulafdal, SPD, MPD. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Pembahasannya yang pertama yaitu sistem keuangan Islam, 2. Hakikat dan fungsi sektor keuangan Islam, 3. Permasalahan lembaga keuangan Islam. Materi pertama yaitu sistem keuangan Islam. Apa itu sistem keuangan Islam? Adalah suatu sistem yang bertugas untuk mengalahkan dana dari surplus dana kepada pengguna dana yang berpedoman kepada prinsip-prinsip Islam. Selanjutnya, fungsi dan tujuan sistem keuangan Islam. Sistem keuangan berfungsi untuk alokasi keuangan secara efisien. Apabila sistem keuangan berfungsi dengan baik, dapat membantu kenaikan investasi dengan identifikasi kesempatan usaha yang baik, serta dapat memberikan kesempatan atas perdagangan dan fasilitas pertukaran barang dan jasa. Tujuan keuangan Islam: 1. Pembaharuan aktivitas keuangan agar sesuai dengan prinsip Islam. 2. Untuk mencapai distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar. Ketiga, digunakan untuk promosi pembangunan ekonomi. Ketangguhan sistem ekonomi Islam. Ekonomi Islam berdasar pada ekonomi real, sehingga aturan ekonomi Islam memastikan agar perputaran harta kekayaan tetap berputar secara luas, sehingga dapat menciptakan stabilitas keuangan dunia. Hal ini didukung dengan adanya larangan riba dalam sektor ekonomi real, sehingga setiap individu dapat berinvestasi di sektor ekonomi real, yang akan memiliki efek berlipat karena berputarnya uang dari orang yang satu ke orang yang lain. Sebaliknya, jika ada riba, maka akan menghalangi perputaran harta. Ekonomi Islam tidak mudah diintervensi. Seperti ilustrasi, ini adalah negara asing dan negara Indonesia. Dengan menerapkan sistem keuangan Islam global yang komprehensif, negara akan menjadi kuat dan mandiri sehingga negara tidak mudah diintervensi atau dicampur tangani oleh pihak asing. Untuk pembahasan yang kedua, yaitu hakikat dan fungsi sektor keuangan Islam. Apa yang dimaksud lembaga keuangan Islam? Itu badan usaha yang kegiatannya di bidang keuangan syariah berupa aset keuangan atau non-keuangan berdasarkan prinsip syariah. Nah, di sini terdapat 4 peran lembaga keuangan di daerah sahabat. Berawal dari Baitul Mal yang didirikan pada masa Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu, karena harta yang dimiliki kaum muslimin saat itu sudah berlimpah.
Peran yang pertama yaitu Baitul Mal Zakat, yang berfungsi untuk menampung semua dana dari zakat. Yang kedua, Baitul Mal Akhmar, yang berfungsi untuk menyimpan harta yang berasal dari ghanimah atau rampasan perang dan pajak. Yang ketiga, yaitu Baitul Mal Fa'i, yang berfungsi untuk menyimpan harta yang bersumber dari kharaj, jizyah, urs, dan pajak. Serta peran lembaga yang keempat yaitu Baitul Mal Dawa'i, yang berfungsi untuk menyimpan harta yang tidak diketahui pemiliknya. Di sini terdapat 6 dasar kegiatan lembaga keuangan Islam. Yang pertama yaitu pelarangan riba. Yang kedua, pelaksanaan aktivitas bisnis yang dilakukan secara jujur. Yang ketiga, pemupukan dana dan digunakan di negara Islam. Yang keempat, membiasakan menabung. Yang kelima, yaitu menata aktivitas bisnis sesuai syariat. Yang keenam, bekerja sama dengan lembaga keuangan Islam yang lain, guna mendorong pembangunan ekonomi yang maju. Beda keuangan Islam dengan konvensional. Yang pertama, kita akan membahas mengenai operasional keuangan Islam. Yang pertama, keuangan Islam berinvestasi secara halal yang berprinsip bagi hasil jual beli maupun sewa. Yang ketiga, berorientasi profit untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat adalah menghimpun, menyalurkan dana sesuai fatwa dari Dewan Pengawas Syariah. Yang kedua, operasional keuangan konvensional. Yang pertama, investasinya halal dan haram. Yang kedua, memakai sistem bunga, sedangkan operasional keuangan Islam tidak memakai sistem bunga. Yang ketiga, profit oriented. Yang keempat, bentuk hubungannya berupa kreditur dan debitur. Yang kelima, tidak ada Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya yaitu produk lembaga keuangan Islam era kontemporer. Yang pertama yaitu produk pembiayaan, di mana contohnya yaitu yang pertama al-mudarabah, yang kedua al-musyarakah, yang ketiga al-muzaro'ah, yang keempat al-mukharabah, dan yang kelima yaitu al-muraqqah. Yang kedua yaitu produk jual beli, contohnya bai al-murabahah, yang kedua bai as-salam, yang ketiga bai al-istisna. Contoh produk yang ketiga yaitu produk jasa, di mana contoh dari produk jasa ini yaitu al-wadi'ah, hiwalah, wakalah, jialah, dan daman. Dan untuk produk yang keempat yaitu produk sosial. Bahasa Arabnya yaitu al-qardul hasan. Artinya pemberian produk secara cuma-cuma tanpa ada unsur pengembalian. Selanjutnya, kita akan masuk kepada pembahasan yang ketiga, yaitu permasalahan lembaga keuangan Islam, di mana terdapat 4 permasalahan dalam lembaga keuangan Islam. Yang pertama yaitu kurangnya simpanan dan likuiditas berlebihan. Lembaga keuangan Islam cenderung mempertahankan risiko yang tinggi antara uang tunai dengan simpanan. Alasannya, tidak semua nasabah lembaga keuangan Islam menyetujui meminjamkan uangnya berdasarkan kemitraan. Dan masalah yang kedua yaitu problema biaya dan profitabilitas. Alasannya yaitu untuk mengurangi potensi kerugian yang timbul dari investasi mudharabahnya.
Yang ketiga, problema pendanaan pinjaman untuk konsumsi. Karena tidak mudah menghitung profit yang diperoleh dari pinjaman yang bersifat konsumtif, dan lebih sulit lagi membagi keuntungan di antara lembaga dan nasabah. Sedangkan permasalahan yang keempat yaitu problema pendanaan perumahan dan barang tahan lama. Karena lembaga keuangan Islam adalah milik swasta, maka dalam pergerakannya dibutuhkan kehati-hatian yang ekstra. Dari pembahasan di atas dapat kita simpulkan bahwa lembaga keuangan Islam adalah lembaga yang bergerak berdasarkan prinsip syariat Islam. Orientasi dari lembaga keuangan Islam adalah untuk kebahagiaan hidup, dunia, dan akhirat. Selain itu, tujuan dari lembaga keuangan Islam adalah untuk distribusi pendapatan dan kekayaan yang wajar. Mungkin sekian dari saya. Saya mohon maaf jika terdapat kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.